Shalom sahabat ruang hati, selamat datang kembali di Renungan dan Doa Kristen. Tema kita kali ini yaitu tentang penguasaan diri atau self-control. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan masih anugerahkan buat kami semua. Terima kasih kami bisa merasakan berkat, karunia, dan segala macam hal yang Tuhan masih izinkan dan Tuhan masih percayakan kepada kami untuk kami nikmati. Kami akan memulai hari ini Tuhan dengan belajar firman-Mu. Engkau buka akal pikiran kami, Engkau berikan kami hikmat, agar kami bisa mengerti apa maksud dari firman-Mu saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami akan belajar tentang penguasaan diri. Ajar kami untuk bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Teman-teman, tema kita kali ini yaitu penguasaan diri. Menguasai diri dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting. Karena hidup ini dipenuhi oleh berbagai macam keinginan. Dan tidak semua keinginan kita itu bisa kita capai. Dan belum tentu juga keinginan kita berkenan bagi Tuhan. Penguasaan diri harus ada pada kita. Orang yang punya penguasaan diri tahu menggunakan apa yang Tuhan berikan kepadanya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ada orang yang diberikan jabatan, tapi karena tidak bisa menguasai dirinya, tidak bisa mengontrol keinginannya, akhirnya menggunakan kekuasaannya untuk korupsi, mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan pribadi. Ada juga orang yang depresi, karena tidak bisa sesukses teman-temannya, tidak bisa meraih impian seperti yang teman-temannya raih, sehingga dia depresi, tidak bisa menguasai dan mengontrol dirinya. Ada juga orang yang dari luar terlihat kaya raya, tapi sebenarnya utangnya di mana-mana. Itu semua karena dia tidak bisa mengontrol keinginannya, tidak bisa mengontrol nafsu untuk memiliki, sehingga dia memanfaatkan berbagai macam cara untuk bisa memiliki apa yang dia inginkan dengan cara berhutang dan lain-lain sebagainya. Semuanya itu akibat penguasaan diri yang kurang. Orang yang bisa menguasai dirinya tidak selalu mengedepankan keinginannya, bisa kontrol emosi, bisa introspeksi diri, tidak berusaha membenarkan diri sendiri. Jika kita memiliki self-control yang bagus, maka kita tidak merasa minder jika kita belum sukses, dan kita pun tidak pernah merasa angkuh atau tinggi hati jika kita meraih sesuatu yang orang lain mungkin belum bisa raih. Penguasaan diri yang paling simpel tapi sulit dilakukan adalah mengontrol perkataan. Sadarkah kita bahwa kita sering meledak-ledak saat marah? Mungkin kata-kata yang kita keluarkan menyakiti hati sesama kita, menyakiti hati orang yang mendengar. Bisa jadi setelah kita marah kita lega, kita melupakan kata-kata kita. Tetapi bagaimana dengan orang yang mendengar perkataan kita? Bisa jadi meninggalkan luka di dalam hati mereka. Bisa jadi mereka sedih. Bisa jadi mereka tertekan dengan kata-kata yang kita keluarkan. Lebih baik saat kita marah, kita diam, kita merenung, daripada kita mengikuti keinginan kita mengikuti emosi kita yang meledak-ledak.
mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya kita keluarkan, yang akhirnya menyakiti hati orang lain. Banyak kejahatan yang timbul akibat kurangnya penguasaan diri. Orang memiliki penguasaan diri mampu mengelola dirinya, tahu apa kelebihannya, dan menggunakan itu untuk melengkapi kelemahannya, sehingga hidupnya berguna bagi orang banyak dan tidak pernah merasa rendah karena memiliki kelemahan, karena tahu apa kelebihannya untuk melengkapi kelemahan. Karena Tuhan menciptakan semua manusia itu punya kelebihan dan kelemahan. Marilah kita belajar untuk mengontrol diri kita, mengontrol emosi kita, mengontrol hawa nafsu kita, sehingga kita bisa memancarkan sinar, kita bisa disebut anak-anak Tuhan yang melaksanakan salah satu dari buah roh, yaitu penguasaan diri. Penguasaan diri membuat kita tahu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Mari kita baca sama-sama Amsal pasal 25 ayatnya yang ke-28. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kalau kota roboh temboknya, artinya musuh dengan mudah masuk, sudah tidak ada lagi pertahanan dalam kota itu. Kota itu sudah tidak dianggap lagi dan tidak berguna lagi. Sama dengan diri kita, pada saat kita tidak punya penguasaan diri, kita tidak bisa mengendalikan diri, itu artinya kita memberikan kesempatan kepada musuh untuk masuk, merusak diri kita, merusak mental kita, merusak masa depan kita. Pada saat kita punya kesempatan untuk meledak-ledak, untuk marah, marilah kita ambil pilihan untuk berdiam diri, untuk mengontrol, untuk calm down. Jangan mengambil keputusan, jangan mengungkapkan sesuatu pada saat diri kita tidak terkontrol. Mari kita belajar untuk mengontrol diri kita agar kita benar-benar memancarkan bahwa kita adalah anak Tuhan. Oke, selamat mengaplikasikan firman Tuhan, self-control dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.